Apakah maksud dari pernyataan satu titik dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi? Manakah bagian hukum Taurat yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian perihal mengenai Matius pasal yang kelima ayat 17 hingga ayat yang ke-19, perihal mengenai pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa tidak ada satu titik pun yang akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Apa maksud daripada pernyataan Tuhan ini? Ya, apa maksudnya saudara? Oke. Dan sebelumnya mari kita baca dulu saudara ya. Matius pasal yang kelima ayat 17 hingga ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini sering dipakai oleh teman-teman dari, khusus dari teman-teman Advent ya, yang masih melakukan yang namanya ibadah simbolik dalam perjanjian lama ya, seperti misalnya larangan makan darah, terus Sabat, dan makan makanan hewan tertentu yang dilarang di dalam Imamat pasal 11 begitu ya. Perlu kita ketahui bahwa ketika Tuhan Yesus membuat pernyataan ini adalah pernyataan yang awal-awal di mana ia memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel bahwa dia adalah Mesias yang datang ke dalam dunia. Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia ya. Mesias itu sekali lagi adalah Allah yang menjadi manusia, maka disebut dia Mesias yang diurapi atau Kristus, yaitu Allah yang datang dalam keadaannya sebagai manusia. Itu di dalam Roma pasal 9 ayat yang kelima, Anda bisa membacakannya ya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada saat itu ketika ia datang ya, dan mereka mau mendengarkan dia, berkata bahwa aku datang ya bukan untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, tetapi untuk menggenapinya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang digenapi ya? Dan apa sih yang tertulis dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, sesuatu hal yang harus ia genapi begitu. Jadi di dalam Taurat dan kitab para nabi itu berisi ya, kita harus memahami ya, isi daripada Taurat dan kitab para nabi itu apa sih begitu ya. Jadi Taurat dan kitab para nabi itu isinya itu yang pertama adalah sejarah, yaitu sejarah penciptaan alam semesta dan juga sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, berisikan aturan ya, aturan atau hukum, baik itu hukum sipil ya maupun juga hukum rohani ada di dalamnya. Yang ketiga adalah hukum ibadah atau hukum upacara simbolik ya. Jadi yang digenapi Tuhan Yesus itu adalah hukum upacara simbolik begitu ya. Digenapi berarti itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengannya. Apa-apa saja yang digenapi. Nah, ini perlu kita ketahui, apa-apa saja yang digenapi sehingga itu tidak akan berlaku lagi. Kita tahu saudara bahwa domba korban yang disembelih dalam perjanjian lama yang dimulai dari Adam itu adalah simbol atau gambaran daripada pengorbanan juru selamat yang akan datang. Jadi ia datang untuk menggenapi itu saudara. Jadi persis seperti domba itu ditikam mencurahkan darahnya di atas mezbah, demikianlah terjadi kelak kepada juru selamat itu. Maka itu berkata bahwa aku datang bukan untuk menyediakan itu, tapi untuk menggenapi. Menggenapi yang mana? Menggenapi upacara penyembelihan hewan korban.
itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang, Sang Juru Selamat datang, maka penyembelihan hewan korban dihentikan. Jadi kalau ada orang yang masih melakukan penyembelihan hewan korban, maka itu sebuah kesalahan yang fatal. Mengapa? Karena itu sudah digenapi. Jadi kalau itu belum digenapi, memang itu tidak boleh. Satu titik pun tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Pada saat Tuhan Yesus menyatakan itu belum tergenapi begitu. Ya, belum tergenapi, penyalibannya belum terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam perjanjian lama ada larangan memakan darah dan ada perintah untuk mencurahkan darah binatang yang disembelih. Jadi setiap bangsa Israel menyembelih hewan, mereka harus mencurahkan darah binatang tersebut dan mereka tidak boleh memakannya. Itu dimulai pada zaman Nuh begitu ya. Nah, ini adalah gambaran daripada pencurahan darah juru selamat. Makanya dilarang manusia memakan darah untuk mengingat bahwa juru selamat itu nanti akan datang, dia akan mencurahkan darahnya untuk membasuh dosa manusia. Pertanyaannya, apakah sudah digenapi belum? Sudah kan? Nah, kalau itu sudah digunapi, maka tidak boleh lagi dilakukan. Kalau itu dilakukan, maka itu adalah sebuah kesalahan fatal. Itu sama artinya dia masih menantikan juru selamat mencurahkan darahnya. Padahal sudah. Oke ya? Nah, saudara, itu juga upacara simbolik yang diterapkan Tuhan kepada keturunan Abraham. Itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham bahwasanya Sang Juru Selamat itu akan lahir dari keturunan Abraham. Begitu Juru Selamat datang, maka simbol ini juga berhenti. Itulah sebab dalam perjanjian lama, Paulus berkata bahwa tidak lagi berlaku sunat, saudara. Yang perlu adalah sunat hati, bukan lagi sunat jasmaniah. Apalagi, saudara? Sabat, saudara. Sabat itu adalah upacara simbolik, tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Ya, kalau kita baca misalnya di dalam di dalam Keluaran pasal 31 ya. Ayat yang ke-15 sampai seterusnya. Sampai ayat 17 begini. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi saudara, khas sabat itu adalah, sabat artinya perhentian. Jadi pada hari ke-7 itu hari Sabtu, bangsa Israel dituntut untuk berhenti bekerja, tidak boleh bekerja. Kalau mereka melakukan pekerjaan, maka mereka akan dituntut hukuman mati. Nah, apa makna daripada sabat itu? Sabat itu sebenarnya adalah sebuah upacara simbolik sebagai bentuk penantian mereka kepada Juru Selamat yang akan datang. Jadi ketika Juru Selamat itu datang, maka pengudusan hari ke-7 itu dihentikan, tidak lagi diberlakukan. Makanya dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16-17, Paulus berkata begini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Mengapa? Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi pemeliharaan hari ke-7 sebagai perhentian kudus bagi Tuhan, itu adalah sikap bakti daripada bangsa Israel untuk menantikan Juru Selamat yang akan datang. Begitu Juru Selamat datang, maka penantian itu berhenti karena sudah datang, saudara. Jadi orang yang masih melakukan menguduskan hari ke-7, itu sama artinya dia masih menunggu Juru Selamat datang untuk dikorbankan. Jelas ini adalah suatu hal yang sangat-sangat salah. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 tadi, ya, itu mengacu kepada yang saya sampaikan tadi, saudara, bahwa harus terjadi semua dulu. Ingat bahwa ketika Tuhan Yesus membuat pernyataan itu, ada banyak hal belum digenapi. Ya, dia belum disalibkan saat itu, dia belum turun ke dalam dunia orang mati, ya, dan dia belum dijual, dia belum mengendarai seekor keledai berbeban muda, belum sama sekali. Jadi ada banyak hal pada zaman Tuhan Yesus itu belum digenapi. Ya, bahkan sampai sekarang ini ada hal yang belum digenapi, ada, saudara.
Apa? Yaitu pendirian kerajaan yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 ya, dan ke-7, di mana para rasul meminta supaya Tuhan Yesus mendirikan kerajaan bagi Israel. Tapi Tuhan berkata, masa dan waktunya itu bukan urusanmu. Jadi saudara-saudara, maksud daripada Tuhan mengatakan bahwa aku datang bukan meniadakannya, benar sudah. Tetapi untuk menggenapi yang mana? Menggenapi apa yang sudah sampaikan tadi, yaitu penyembelihan hewan korban, pencurahan darah binatang, sunat, sabat, perayaan-perayaan. Itu semua adalah upacara simbolik yang menggambarkan kepada juru selamat yang akan datang. Seperti katakan tadi di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Ya, itu sama halnya juga yang dikatakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 24 dan 25. Ya, saya bacakan kepada kita semua. Galatia pasal 3 ayat 24 dan 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi kitab Taurat kepada Nabi itu adalah penuntun sampai datangnya juru selamat. Yang bagian mana? Yaitu bagian daripada upacara simbolik, begitu ya. Upacara simbolik ya, itu yang sudah digenapi dan tidak boleh lagi dilakukan. Jadi pernyataan Tuhan Yesus dan pernyataan daripada Paulus itu tidak bertentangan. Ya, memang tidak boleh ditiadakan sebelum semua digenapi. Jadi bumi dan langit ini boleh lenyap, tapi firman tidak bisa, saudara, sebelum semua digenapi. Apakah Tuhan sudah menggenapi semuanya? Belum semua. Tapi ada sudah digenapi? Sudah. Ya, kedatangannya untuk menjemput orang percaya belum digenapi. Ya. Pendirian kerajaan 1000 tahun belum digenapi, saudara. Jadi masih banyak hal yang digenapi. Tapi apakah sudah digenapi? Sudah, saudara. Penyembelihan hewan korban, larangan makan darah atau pencurian darah binatang, sunat, sabat, perayaan-perayaan, semua sudah digenapi. Paskah sudah digenapi, saudara. Ya, sudah digenapi, saudara. Oleh karena itu tidak lagi diberlakukan. Itulah sebabnya kalau kita baca misalnya dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-16 dan 17 bilang gini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahnya berebut memasukinya. Kitab Taurat kita pernah berlaku sampai tampilnya Yohanes. Yaitu upacara simbolik tadi berlaku sampai tampilnya Yohanes. Saudara, oleh karena itu hati-hati. Ya, renungkan, pikirkan bahwa Tuhan Yesus benar tidak meniadakannya, tapi menggenapinya dan sudah menggenapinya. Dan masih ada hal yang lain lagi yang belum digenapinya. Semoga penjelasan ini dapat membantu Bapak Ibu mengerti memahami Alkitab dengan baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.